Sore teman-teman, kenalin lagi nama gue Umar, 24. Kedengeran nggak ya? Sebagai asisten kalian. Dan seperti yang udah disepakatin, kita bakal melaksanakan asistensi kalkulus hari ini. Nggak perlu nyalain kamera ya teman. Oke, kita mulai aja. Kemarin kan gue nanya ya, kalian pada eh, butuhnya tuh apa gitu. Dan yang gue dapat jawabannya, kalian pada butuh di bagian limit dan seterusnya. Tapi karena tadi gue nanya Rio, katanya materinya dari awal buat UTS. Jadi gue bakal review dari pre-calc dikit aja, dari persamaan dan ketidaksamaan. Terus nanti bakal lebih banyaknya di limit, turunan sama integral. Sebenarnya buat persamaan ya, gue udah yakin, gue yakin semuanya udah bisa. Kalau misalnya cuma kayak gini, x tambah 7 dengan 5x tambah 15 x tambah 12, tinggal pindah-pindah ruas aja, bisa nanti dapat x-nya. Terus kalau misalnya dua variabel, kayak gini ada x ada y, kita kumpulin x-nya di satu sisi, y-nya di satu sisi, habis itu ya udah. Antara kita bikin y sama dengan fx atau x sama dengan fy terserah. Terus kalau misalnya yang penyebutnya ada akarnya, kan berarti nggak rasional ya. Kita mau akar itu kan rasional. Jadi kita kali dengan sekawannya. Kenapa dikali sekawan? Karena teman-teman pasti udah tahu ini kan ya. A plus b kali a min b kan a kuadrat min b kuadrat. Berarti kalau misalnya dia a tambah akar b kali a min akar b kan dia jadi a kuadrat min b gitu. Ini rasional kan. Kita mau ini, makanya kita bakal kali si penyebutnya ini dengan sekawannya. Maka ini tandanya kebalik ya. Kalau yang di pecahan aslinya itu plus min, kita kalinya sama min plus. Kalau misalnya udah dapet ini, kalian tinggal pindah-pindah ruas biasa kayak yang ini, terus nanti dapat jawabannya. Dan kalau misalnya kalian nemu soal yang penyebutnya itu akar, kalian langsung mikirnya ke sini ya teman-teman. Langsung rasionalisasi penyebut. Soalnya kayak kuis yang kemarin, itu kalau misalnya kalian gak rasionalisasi penyebut, itu bakal susah banget buat nyelesainnya. Kalau bisa sih, cuman polinomial itu pangkat 4 kan. Ada yang udah nyampe polinomial pangkat 4, cuman nggak dapat P sama Q-nya. Karena emang susah banget gitu. Gitu aja. Terus kalau misalnya pertidasamaan, ya kan ada pertidasamaan biasa, kayak gini. Dan soal ini 2x+7 kurang dari 3x+6 bisa kita selesaiin pakai dua cara. Kalau gua, karena kalau pertidasamaan tuh kali min jadi ganti tanda ya, gue selalu usahain buat variabelnya itu selalu positif. Makanya ini gue pindahin 2x ke kanan, 6-nya ke kiri. Tapi kalau misalnya kalian mau pindahin 3x ke kiri, 7-nya ke kanan, boleh juga. Jadi kayak gini. Terus nanti pas dikali min 1, ingat dia harus berubah ya. Terus kalau nilai mutlak, sebenarnya bisa dua cara, bisa kayak gini, atau kalian bagi kasus ya. Kalian bagi kasus kan 2x, sorry, 2x plus satunya lebih dari 0, berarti jadi 2x plus 1 kurang dari 3x plus 1. Ini kalian selesain, habis itu pas 2x plus 1 kurang dari 0, berarti min 2x min 2 kurang dari 3x plus 1 kali selesai nanti dapat. Cuman kalian harus hati-hati sama nanti di himpunan penyelesaiannya. Ini kan dapat ya antara x lebih dari 0 atau x kurang dari min 2,5. Tapi kalau kalian lihat di persamaan awalnya, kan ini tuh lebih dari 0 ya, lebih dari sama dengan. Berarti si 3x plus 1 nya juga lebih dari.
sama dengan nol kan. Sementara kalau kita masukin X kurang dari min 2,5 kan bisa aja X sama dengan min 1000 gitu. Ini kan bakal jadi min 299 gitu. Dan dia enggak, dia kurang dari nol. Makanya nggak boleh. Gitu. Jadi ya sebenarnya intinya cuma hati-hati aja sih kalau di perikop. Terus kita lanjut ke fungsi. Di fungsi ini, fungsi-fungsi dasar, kita pertama belajar dari fungsi linear ya. Fungsi linear itu pangkat tertinggi dari X-nya 1. Dan dia kalau misalnya kita plot, grafiknya bakal berbentuk garis. Terus kalau misalnya kayak gini kan berarti gradiennya koefisien si X kan berarti 3. Terus kalau kalian mau nyari titik buat bikin gambarnya, ya masukin aja X-nya 0, dapat P-nya berapa, habis itu Y-nya 0, dapat P2-nya berapa. Terus nanti tinggal digambar ya. Terus kalau misalkan di kasus ini kalau X-nya 0 kan berarti Y-nya 1. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya min sepertiga ya. Kalau kalian gambar 0,1 kan sini, habis itu min sepertiga koma nol, ya berarti kira-kira gitu lah. Terus ada fungsi kuadrat, bentuknya seperti yang kalian tahu, X kuadrat tambah BX tambah C. Kalau misalnya di kayak gini, berarti kalau misalnya kayak gini, berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 1. Terus kalau kalian mau cari puncaknya, rumusnya ini, D itu apa? D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Terus sama, kalian bisa dapat titik-titiknya dengan masuk-masukin X atau Y-nya 0. Ya gitu lah intinya. Gampang ya, kalian pada bisa. Tugas satu pada benar kok. Terus kenapa sih puncak itu lumayan penting? Karena kalau fungsi kuadrat kan bentuknya gini ya. Dan pasti ada kayak si mirrornya ini lah, garis mirrornya ini, garis simetrinya. Jadi kalian tinggal nyari satu sisi aja, terus nanti yang sisi satunya kalian tinggal cerminin gitu, terus bisa kalian hubungin gitu. Terus fungsi rasional, kalau fungsi rasional kan dia ada asimtot ya. Asimtot itu kan suatu nilai yang nggak bakal tercapai. Kalau asimtot vertikal itu kan bentuknya gini ya. Gitu. Eh, artinya di nilai X ini, dia itu fungsinya nggak punya nilai. Dan kalau kita lihat bentuk kayak gini, X apa sih yang nggak bakal menghasilkan nilai? X yang nggak bakal menghasilkan nilai itu kalau misalnya X yang membuat penyebutan nol kan. Berarti kita tinggal set ini. Berarti X-nya min 2 per 5 gitu. Kalau asimtot datar itu kan dia bentuknya gini. Uh, gitu kan. Artinya adalah nilainya yang nggak akan tercapai bahkan ketika si X itu di infinite. Berarti kita cara nyarinya adalah dengan limit X ke infinite dari Y-nya ini. Kalau ini kan berarti dari 3x plus 1 per 5x plus 2. Ini kan 3 per 5 ya. Udah gitu aja. Terus kalau gabungan fungsi, ya kalau misalnya tambah kurang tinggal tambah kurangin. Kalau kali bagi tinggal kali mau bagiin. Terus kalau pangkat, ini hati-hati teman-teman. Jadi ada beda antara ini sama ini ya. Gini. Kalau ini, dia yang si X yang di kuadratin gitu. Jadi ini sama dengan F X kuadrat 2X tambah 1 gitu. Terus juga
eh f pangkat n dari x itu bukan maksudnya gabungan gini sampai n kali, bukan ya. Ini ada juga kesalahan yang gue nemu. Ada yang nganggap bahwa f kuadrat n itu artinya FOFN gitu, padahal salah. Terus kalau FOG itu berarti kita masukin G-nya ke F, kalau GOF berarti kita masukin F-nya ke G. Kayak misalnya soal kayak gini, berarti ini kita suruh cari FOB-nya, tinggal eh, ini 2 GX tambah 1, berarti sama dengan 2X tambah 7. Terus ada juga soal yang kebalikannya ya, jadi kita dikasih tahu salah satu fungsinya, gabungannya, cari yang satunya. Kalau kayak gini, eh, kan FOG X-nya itu sama dengan 2GX plus 1 ya. Kan ini sama dengan 2X plus 7. Fx-nya itu linear, terus si FOG-nya itu juga linear. Berarti kita bisa tahu bahwa, kita bisa pastikan bahwa GX-nya itu linear gitu, AX tambah B. Jadi tinggal substitusi, berarti ini jadi 2AX tambah 2B tambah 1 sama dengan 2X tambah 7. Ini kita lihat yang pangkat X-nya sama, berarti dia sama. Berarti 2 sama dengan 2, A sama dengan 1, terus 2B plus 1 sama dengan 7, B-nya sama dengan 3. Berarti kita bisa tahu bahwa GX-nya sama dengan X tambah 3. Gitu. Terus ini fungsi trigonometri harus diperhatikan, teman-teman. Fungsi trigonometri itu kan sebenarnya fungsi perbandingan sisi-sisi segitiga kan awalnya. Jadi, sin, cos, tan, dan lain-lain itu adalah kayak operator. Dia bukan variabel sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada gini, sin x kuadrat tambah satu, ini berarti sudutnya itu nilainya x kuadrat tambah satu gitu. Bukan sin dikali X kuadrat tambah satu. Ini kesalahan yang cukup umum di kuis kemarin. Itu ada yang nganggap, ada yang memperlakukan sin, cos, dan sebagainya itu sebagai variabel sendiri. Jadi nanti jawaban akhirnya tuh kayak sin pangkat 3 kali cos pangkat 3 kali X kuadrat tambah X tambah 5 gitu. Padahal ini salah ya. Kayak di breakout sampai situ aja. Kalau ada pertanyaan boleh langsung salah aja. Kalau misalnya nggak ada, gue lanjut. Oke, pertama kita definisi dulu ya. Limit itu apa? Limit itu kan suatu nilai yang didekati oleh fungsi di titik tertentu gitu. Nah, kalau misalnya namanya didekati fungsi, berarti dia nilai itu cuma satu. Nggak boleh fungsi ini mendekati dua nilai yang berbeda gitu kan. Jatuhnya bukan fungsi ya kalau kayak gitu. Kalau fungsi kan satu titik cuman, satu X hanya boleh dipetakan ke satu Y. Kalau misalnya si fungsi itu ngedeketin dua nilai yang berbeda, berarti di X itu ada dua nilai dong. Kan nggak boleh. Terus ini ada beberapa macam eh, kemungkinan bentuk yang bisa kita temui. Yang pertama ini dia fungsinya smooth continuous dan limitnya di C itu adalah nilai dari si fungsi itu di titik C. Jadi ada limitnya karena yang dideketin cuma satu nilai dan nilainya sama dengan nilai fungsi itu di titik C. Terus yang kedua ini kalau kalian perhatiin ini titik putih artinya nggak ada nilainya di titik itu. Bukan. Titik itu bukan bagian dari fungsinya, tapi dia titik hitamnya malah di bawahnya.
Nah ini kalau kayak gini tetap ada limitnya karena si fungsinya mendekati satu nilai tertentu. Kan, tapi nilai yang didekati itu bukan nilai si fungsi pada titik tersebut. Jadi ya nggak apa-apa. Nah kalau yang kedua ini dia nggak ada limitnya karena yang satu salah satu pecahannya itu ngedeketinnya yang ini yang hitam, yang pecahan kedua ngedeketinnya yang putih kan. Berarti dia nggak ada limitnya. Walaupun di titik C fungsi tersebut ada nilainya gitu. Terus kalau yang ini sama aja kayak yang awal, dia continuous walaupun nggak smooth. Limitnya ada, cuman turunannya nggak ada gitu. Terus kalau yang ini itu adalah suatu fungsi yang berosilasi sangat cepat. Dan dia kalau misalnya oscillasinya secepat itu sampai tidak terlihat, dia dianggap nggak ada limitnya. Terus kalau definisi yang formalnya, suatu limit dari suatu fungsi pada titik tertentu, limit x ke cfx, ada jika dan hanya jika dia limit ketika x-nya ke c plus dan limit ketika x-nya ke c minus itu sama. C plus sama C minus ini artinya kalau C plus dia dideketin dari kanan, kalau C minus dari kiri gitu. Jadi kalau misalnya ada fungsi ini nih, fungsi yang ini, nah ini yang pecahan ini, yang pecahan atas, dia ngedeketinnya C min. Kalau yang ini dia ngedeketinnya C plus dari kanan. Dan kelihatan kan bahwa pas dideketin dari C min dia nilainya something, ketika C plus dia nilainya beda lagi gitu. Makanya dia nggak ada limitnya. Jadi biasanya pertanyaannya kayak gini, kan kalau nilai mutlak grafiknya gini ya. Gini kan ini X, ini Y, ini sama dengan mutlak X. Dia kalau kita deketin dari 0 plus dari kanan, dia kan ke 0 ya. Enggak gitu sih. Gimana ya? Eh, nilai si mutlaknya ini kan kalau misalnya dari kanan dia positif. Dari X kan sama dengan 0. Kalau misalnya dari kiri kan dia negatif. Dari min X. Tadi sama dengan 0. Tapi karena dua-duanya sama, berarti limitnya adalah itu. Yang ini juga sama. Cuman dia kan di titik 3 ya. Jadi kalau dideketin dari kanan ya dia ke 3. Sorry, X. Ini sama dengan 3. Kalau yang ini walaupun 3 min, tapi kan dia ngedeketinnya 3 gitu. Dia udah di X positif, berarti tetap aja kita bukanya jadi kayak gini. Ini 3 juga. Gitu. Nah, tapi itu kan eh, fungsi-fungsinya tuh lumayan absurd ya teman-teman. Kayak, coba ada nggak yang bisa sebutin fungsi yang bentukannya kayak gini? Atau kayak yang ketiga ini? Atau kayak yang kelima? Kan jarang ya. Yang pada umumnya itu limitnya adalah nilai dari fungsi itu di titik tersebut. Tapi ada pengecualiannya kalau misalnya bentuknya nggak valid. Kayak bentuk-bentuk nggak valid itu 0 per 0, plus minus infinity per plus minus infinity, terus infinite minus infinite, 0 kali infinite, gitu-gitu. Nah ini hati-hati teman-teman. Ini kan ada infinite, min infinite ya. Bukan infinite plus minus infinite kan. Kenapa? Karena infinite itu dia nggak ada nilai tertentunya, jadi nggak masuk akal buat dikurangin. Tapi kalau misalnya ditambahin, ini masuk akal dia nilainya infinite gitu. Jadi sesuatu yang besar sekali juga kan sesuatu yang besar sekali, jelas hasilnya sesuatu yang besar sekali juga. Tapi kalau misalnya sesuatu yang besar sekali dikurangin sesuatu yang besar sekali, kita nggak tahu, bisa aja ini yang lebih kecil, bisa aja ini yang lebih kecil, bisa aja sama gitu. Makanya kalau pengurangan nggak valid, tapi kalau penjumlahan valid. Terus ya pokoknya ada inilah bentuk-bentuk nggak validnya.
Terus kita bisa pakai dua cara ya. Bisa pakai L'Hopital sama elimination. Cuman kalau nggak salah di catatan kuliah gue nggak ngeliat L'Hopital deh. Kalau salah tolong koreksi teman-teman. Tapi gue nggak tahu diajarin apa enggak dan boleh pakai apa enggak. Tapi L'Hopital itu intinya kalau misalnya kita langsung masukin terus ternyata hasilnya nggak valid, kita bisa tinggal turunin pembilang sama penyebutnya. Kayak ini kan kalau kita masukin kan 3 kali 3 min 9 per 3 kuadrat min 9 kan 0 per 0. Dia nggak valid. Berarti kita turunin gitu. 3x min 9 turunin jadi 3. X kuadrat min 9 turunin jadi 2x. Berarti 3 per 2 kali 3 sama dengan setengah gitu. Terus kalau pakai eliminasi, ini yang lebih umum ya. Kita cari gini, terus bisa kita coret. Hasilnya tinggal jadi gini kan, setengah juga. Gitu aja. Terus ya apa ya? Kalau misalnya nggak boleh pakai L'Hopital, terus kalian suruh cuma pakai elimination, terus kalian nemu yang nggak obvious kayak gini. Kalau ini kan obvious ya. Ini pasti X min 3, bawahnya ini pasti X min 3 gitu. Tapi kalau misalnya kalian dapat misalkan 5x plus 10, X plus 2 ya. Kalau X plus 2, X plus 3, apa ya? X kuadrat, gini gitu. Ya sebenarnya kalau kalian jago kan bisa langsung ini 5 kali X plus 2, ini X plus 2 kali X plus 3 kan. Cuman kalau misalnya kalian mau lebih hati-hati, kalau misalnya disuruh pakai eliminasi, udah pasti yang bawah ini bisa difaktorin sama yang atas gitu. Jadi kalian tinggal faktorin yang atas dulu. Nah, kan dapat X plus 2 nih. Terus kalian bagi si X kuadrat plus 5X plus 6 ini sama X plus 2 gitu. Nanti kalian dapat X plus 3. Tahu nggak cara kayak gini tahu kan ya? Jadi kali X dulu, X kuadrat tambah 2X, kurangin, ini 3X tambah 6, tambah 3, ini 3X tambah 6, kurangin 0, nanti hasilnya X plus 3. Jadi ini X plus 2 kali X plus 3. Bisa kalian coret. Gitu aja. Terus limit buat trigonometri, yang spesial dua ini, yang satu kan tinggal masukin aja ya. Karena kalau nggak deketin 0 kan cos 0 1. Jadi kalau misalnya kita masukin kayak gini, seper 0 kan hasilnya infinite. Kalau ini itu kan, kalau ini X, gini ini sin X kan A per C ya. Semakin X-nya kecil, si A-nya ini kan juga semakin kecil gitu. Dan mereka mengecilnya dalam suatu rate yang sama gitu. Kalau misalkan kalian nggak percaya, nanti kalian belajar Taylor ya. Taylor sin X tuh kalau nggak salah dia X habis itu tambah X pangkat 3 ya kalau nggak salah. Per 3 faktorial. Kalau nggak salah ya. Tambah apa gitu. Habis itu si X kan X. Jadi kalau misalnya sin X bagi X, nanti ini satu tambah ini X kuadrat, X pangkat 4 gitu. Terus kalau misalnya kalian masukin 0, ini jadi 0 semua, sisanya satu gitu. Cuman ya kalau misalnya disuruh buktiin pakai Taylor atau pakai ngomong kayak gini lah, bilang aja ini X semakin mengecil apabila X mengecil gitu. Terus eh, tan juga sama, cuman dia depan samping, dan tan itu juga Taylornya mirip-mirip kayak gini. Dan gue lupa persisnya apa, pokoknya ini X, habis itu ini X pangkat something something per something something, habis itu bla 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 bla. Tapi kalau misalnya kita bagi X, nanti dia hasilnya satu tambah kayak X pangkat sesuatu tambah X pangkat sesuatu tambah apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya ke nol, yang ini habis semua, sisanya tinggal satu gitu.
Cuman kemungkinan nggak bakal tanya sih, tinggal pakai aja. Oh, ya, terus perhatiin bahwa si ininya, angle ini sebenarnya harus sama. Kalau kayak gini kan, kalau kalian udah biasa ngerjain soal kan langsung lihat aja kan ini sama ini 3/2 gitu. Cuman kalau cara yang eh, hati-hatinya itu kayak dipisah-pisah gitu. Jadi ini sin 3x kali 2x tekan 2x kali 3/2 gitu. Jadi kan ini satu satu kali 3/2 sama dengan 3/2 gitu. Harusnya sampai sini belum ada kesulitan ya. Terus kita punya limit ke infinity. Kalau limit ke infinity itu kita mau pangkat x-nya itu minus ya. Ini minus satu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia nggak pangkat minus, dia nggak di bawah gitu. Kayak kita bakal dapat infinite per infinite, dimana kita tahu tadi ini bentuknya nggak valid. Jadi kita pengen bentuk sebisa mungkin kayak gini bentukannya. Kalau polinomial biasa kan kayak A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat tambah bla 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 gitu. Nah, kita pengen pangkatnya minus semua. Jadi min satu, ini min 2, dan seterusnya. Caranya gimana? Caranya kita bagi aja dengan X yang pangkatnya paling tinggi. Kalau ini kan 3x+1 sama 5x sama-sama X kan pangkat paling tingginya. Berarti dia gini. 3x+1 bagi X kan 3 tambah super X. 5x dibagi X kan 5. Berarti ini sebenarnya kan 3 tambah super infinite per 5. Karena super infinite itu 0, berarti hasilnya 3/5. Kalau misalnya kalian udah jago sih, kalian kan langsung lihat ini ya. 3, 5, 35 gitu. Cuman cara yang benernya begini, cara yang urutnya. Boleh aja sebenarnya loncat-loncat kayak gitu. Cuman kalau caranya urut, itu kalian bakal lebih gampang buat eh, ngeceknya gitu loh. Kalian bakal lebih gampang buat ngeliat di mana kalian salahnya. Terus kalau misalnya kayak gini, ini kan sekarang pangkat paling tingginya 2 ya. Berarti dibagi x kuadrat kan. 3x kuadrat bagi tambah satu bagi x kuadrat kan jadi 3 tambah itu 2x per x kuadrat kan jadi 2 per x. Kalau kalian substitusiin kan ini jadi 3 per 0 ya. Ini infinite. Gitu. Terus kalau yang atasnya ini kebalikannya. Tapi sama kita baginya sama x kuadrat. Jadi 3 per x tambah 1 per x kuadrat tambah 2. Masukin x-nya. Ini kalau konstanta apapun ya. Mau nilainya segini, kalau misalnya kita bagi infinite kan tetap aja 0 ya. Karena infinite besarnya itu nggak tergapai lah. Makanya oleh infinite lain bisa aja. Terus kalau ini kan berarti jadi 0/2 sama 0. Ya kalau gampangnya atau cara loncatnya, kalian lihat aja kalau misalnya dia derajatnya lebih tinggi yang di atas, hasilnya infinite. Kalau lebih tinggi yang di bawah, hasilnya 0. Kalau misalnya sama, kalian lihat koefisien dari yang pangkat terbesarnya. Gitu. Terus ada yang namanya squeeze theorem, teman-teman. Untuk suatu fx di mana fx ini lebih besar dari ax tapi kurang dari bx. Kalau misalnya limit ax dan bx di suatu titik itu sama, udah pasti sih fx ini sama gitu. Kenapa sih? Karena misalkan ini fx. Allah, kok hitam? Nah, ini misalkan fx. Habis itu kita punya ini, oh ini bx ya. Terus kita punya ini
AX gitu. Kalau misalnya dia limitnya sama dengan M gitu misalnya, berarti kan nanti gini, X ke K dari fx M. Ini kan berarti kita nggak masuk akal kan? Suatu, kita disuruh nyari suatu bilangan di antara bilangan yang sama, gitu. Kalau kalian disuruh cari bilangan di antara 3 dan 3, ya nggak ada kan? Karena jadi mau nggak mau, limit ini dari fx, ya itu sama dengan M. Kayak yang ini contohnya biasanya kayak gini. Terus, eh berarti ini si AX-nya, ini si BX-nya. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Karena grafiknya scene itu kan emang gitu kan. Gini kan. Dia nggak mungkin ini satu, ini min satu. Dia nggak mungkin tahu-tahu ngok gitu. Kecuali dikali sesuatu. Misalnya 2 sin X gitu. Ya berarti dia dari 2 sampai min 2. Nah kalau misalnya 2, 2 sin X kali 2, ini min 2, dia nggak mungkin. Dia pasti gini gitu. Nggak mungkin tiba-tiba dia shoot atau shoot gitu. Nggak mungkin. Ya kan? Makanya bisa kita squeeze dia dengan fungsi konstan ini. Gitu. Sini kalau misalnya kita lanjutin, karena X-nya kan 0 ya, berarti kan min 0 kuadrat kan 0, X kuadrat itu juga 0 gitu. Berarti, sorry, limit X 0 dari X kuadrat sin 1 per X dengan 0 gitu. Nggak ada yang kelewat kan ya? Oke. Oke, dari limit kalau ada yang mau tanya langsung sel aja ya. Ini gua lanjut ke turunan. Secara general, kalau misalnya kita punya efek sama X pangkat K, turunannya itu si pangkatnya jadi koefisien, terus pangkatnya kurang satu. Dan kalau misalnya ada penjumlahan dari beberapa suku, ya udah tinggal dijumlahin aja kayak ini. 16x kuadrat tambah 7x tambah 2, berarti dx over dy-nya itu d over dx 16x kuadrat tambah d over dx 7x tambah d over dx 2. Kan berarti 32x tambah 7 tambah 0. Sebenarnya 32x tambah 7. Terus kalau misalnya product rule itu, kalau misalnya fx-nya merupakan perkalian dari dua fungsi, kita bisa pakai bentuk ini. Mungkin kalau kayak gini kelihatan agak ribet ya. Biasanya kan kalian pakai gini ya. Cuman sekali lagi kalau misalnya kalian pakai yang lebih sederhana, bukan kalian sih, paling nggak gue lah. Kalau misalnya gue makainya yang lebih sederhana itu bakal lebih gampang buat gue tuh preset. Kalau misalnya kayak gini tuh bakal lebih inget gue. Nah, jadi contohnya kayak gini. Berarti ini kita set kan punya yang 5x kuadrat tambah 7, berarti turunannya berapa? 10x kan. Yang Vx-nya 2x pangkat 3 plus 3, berarti turunannya 6x kuadrat. Terus berarti si turunannya ini 10x kali 2x pangkat 3 tambah ini 5x kuadrat tambah 7 kali 6x kuadrat. Tinggal aja berbiasa kali pelangi, teng-teng-teng nanti dapat. Terus lanjut quotient atau pembagian ya. Ini dia bentuknya mirip kayak yang perkalian, cuman dia minus.
Terus jangan lupa di akhir dibagi sama V kuadrat. Emang hafalan sih, cuma nggak apa-apa. Kalau kayak gini kan berarti UX-nya 2x+1, turunnya 2. Kalau VX-nya berarti 3x+2, turunnya 3. Berarti ini ya kan, astagfirullah. Oh no! Ini kan turunan U, 2 kali 3x+2 min U-nya, kali turunan V-nya, bagi V kuadratnya. Dari sini tinggal aljabar, hati-hati. Oh iya, ya paling ini ngingetin aja. Kalau misalnya ada kayak gini ya, min 3 kali 2x+1. Ini kalian boleh langsung kayak min 3 kali 2x jadi min 6x, habis itu min 3 kali plus 1 kan jadi min 3. Atau min 3 kali 2x kan 6x, 3 kali 1, 3 gitu. Terus ini baru kalian minus-minusin boleh. Cuman jangan sampai jawabnya itu min 6x plus 3 gitu. Hati-hati aja. Terus kita punya chain rule. Jadi chain rule itu kita bisa pakai suatu atau beberapa fungsi intermediate buat nurunin dari yang kita mau terhadap yang kita mau. Jadi kalau misalnya kita mengekspresikan Y sebagai FU gitu, terus kita turunin gitu kan. Nah, terus kita kalikan dengan terus si U-nya ini kita definisikan sebagai perubahan dari X gitu, dalam X. Kan gini kan. Ini yang disebut chain rule itu. Jadi kalau misalnya Y-nya itu nggak langsung dalam X, tapi berupa suatu fungsi dari X lagi, ya udah kita turunin terhadap si fungsi itu dulu, tapi jangan lupa dikalikan dari turunan fungsi intermediate tersebut terhadap X-nya. Gitu. Jadi kalau biasanya kan ditulis cuman gini ya. Alah, apa ya guys? Aduh, no. Oh, maaf guys, komputer gue jelek. Nah ini biasanya kan tulisnya cuma dua suku gini kan, atau pakai U atau pakai apalah. Tapi si decay over dx ini bisa aja kita panjangin lagi jadi kayak gini. Jadi decay 1 decay 2, habis itu decay 2 per decay 3, dan seterusnya sampai decay n over dx. Karena ini kan nanti coret, 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 sampai akhirnya jadi dy per dx. Gitu. Terus kalau misalnya kita mau kerjain ini, ya, nah ini kita turunin dulu terhadap fungsi yang di dalamnya, terhadap d, gini, dari y. Habis itu nanti kita kali sama d si cosnya terhadap yang di dalam cosnya, jadi x kuadrat tambah 2 dari cos x kuadrat tambah 2. Terus kita kaliin lagi sama, oh iya, d dari x kuadrat tambah 2 terhadap x. Makanya yang gue bilang tadi nggak selalu 2, coba kali-kali, makanya hati-hati. Kalau kayak gini kan jadi kalau misalnya cuman sin 3x kan, kalau misalnya kita turunin jadi 3 sin kuadrat x gitu. Tapi karena ini bukan terhadap x turunnya, tapi terhadap cos x kuadrat plus 2, berarti dalamnya masih
eh, cos X kuadrat plus 2 gitu. Itu dikalikan dengan cos X kuadrat plus 2 diturunkan terhadap X kuadrat plus 2. Kalau turunan cos kan min sin ya. Ini juga sama, jadi min sin. Tapi karena turunkannya terhadap X kuadrat plus 2, dia dalamnya masih X kuadrat plus 2. Gini. Terus terakhir, dx kuadrat plus 2-nya kita turunkan terhadap dx. Jadi berarti 2x. Gitu. Dan kalau misalnya kalian mau ngecek, ini kalian coret, sama ini sama ini, hasilnya dapat dy per dx. Gitu. Alamak, salah warna. Oke, gini. Ya ingat sekali lagi teman-teman, sin itu dan cos itu operatornya. Jadi jangan dianggap sebagai variabel sendiri yang bisa kalian turunin. Terus jadi kayak 3 sin kuadrat dikali, sin kuadrat, sin pangkat 3 dikali cos X kuadrat plus 2. Jangan ya. Aku nggak bisa. Bentar teman-teman, komputer gua crash. Udah lah ya. Nanti gua kasih yang coret-coretannya semoga bisa ya. Gimana lanjut? Ini kalian sekarang ngeliatnya yang implisit apa masih yang nge-crash tadi teman-teman? Yang implisit bang. Oke, oke. Lanjut. Kalau implisit itu sebenarnya awalnya kalau misalnya kita punya gini, fxy sama dengan gxy. Kalau misalnya namanya fungsinya sama ya, udah pasti kalau misalnya diturunin juga hasilnya sama dong. Nggak mungkin 3x plus 2 gitu misalkan. Kalian turunin d over dx dari 3x plus 2. Kalian ngitung pertama kali hasilnya misalkan 2, yang kedua kali kalian hasilnya 3, itu kan nggak mungkin. Dan karena dia turunan hasilnya sama, makanya kita bisa pakai turunan implisit ini. Ya kalau misalnya ada persamaan yang y-nya itu nggak bisa langsung dipisah. Sebenarnya kalau misalnya yang biasa kalian kerjain, bukan yang biasa kalian kerjain, yang biasa kalian dapat dari padi, itu kan kayak gini ya. Misalnya gini. Ini sebenarnya ya pakai implisit bisa sih. Cuman ini kan gini kan. Y-nya tuh bisa dipisah gitu loh. Sebenarnya pengguna use case si implicit ini, terutama kalau misalnya dia nggak bisa dipisah, kayak misalnya ini. Cuman nggak apa-apa, kalau misalnya bisa dipisah juga tetap benar. Sekedar info. Nah kalau misalnya kayak gini, berarti kalian gini, dx dari sin kuadrat 2 tambah y kuadrat. Nah, terus kalian harus ingat teman-teman bahwa y itu sebenarnya dia bisa dituliskan sebagai fx kan. Sehingga kalau misalnya kalian nurun y di sini terhadap x, itu bukan cuman dy per dx. Sorry, bukan cuman, misalkan kalian nurunin gini.
D per dx dari y kuadrat. Ini bukan cuma 2y gitu, tapi 2y dikali dy per dx. Gitu. Terus, ya kerjain aja lah ya. Ini kan berarti d per dx dari 5xy tambah d per dx dari 2x kuadrat sama dengan d per dx dari sin kuadrat 2 tambah ini kan. Nah, ini kalian jangan 5 dy per dx gitu loh. Tapi pakai quotient rule. Karena ini kan 5x kali fx kan. Berarti harus ya, gimana tuh? Ini jadi u, ini jadi v-nya. Berarti kan turunan u 5 kali v tambah u kali turunan v satu ya, gitu. Habis itu kalian tambahin sama 4x. Nah, betulnya kalau misalnya ada yang janggal, boleh langsung celah juga ya teman-teman. Terus kalau ini kan berarti apa? 2 sin x 2 kali satuan tambah 10y kali d per dx. Benar nggak sih? Turunan u kali v, u kali turunan v. Ya, harusnya benar ya. Oke. Terus yang, misal, yang ada d per dx-nya kita satuin. Yang nggak ada kita satuin juga. Dan yang nggak ada kita taruh kanan lah ya. Yang ada kita taruh kiri. Berarti ini kan jadinya 5x min 10y kali 2 per dx sama dengan 2 sin x plus 2 min 4x min 5y gitu. Terus nanti kalian tinggal pindahin aja yang ininya ke sana. Ada nama. Berarti d per dx-nya yang di kanan ini 5x min 10y gitu. Ini harusnya cukup jelas sih, soalnya di kuis banyak yang benar. Paling apa ya? Misal ada yang dapat nih, kemarin tuh min 2x per y pangkat 5 kan. Ya, sebenarnya benar gitu. Cuman karena y-nya ini x pangkat 3 min 1 pangkat sepertiga, ya itu bisa kita jadiin jawaban yang lebih finalnya itu gini. Soalnya nyampe sini tetap gue benerin kok. Tetap gede nilainya. Cuman nggak perfect ya. Kan kalau misalnya nggak bisa dipisah kayak gini, ada x ada y-nya ya udah nggak apa. Terus ada exponential function. Kan tadi kita belajar kalau misalnya y sama dengan x pangkat a gitu. Kan berarti turunannya ax pangkat a min 1 gitu. Tapi kalau misalnya x yang sebagai pangkat, dia bakunya kayak gini. Jadi ax tapi dikali, a pangkat x tapi dikali dan a. Makanya kenapa bilangan Euler itu spesial. Karena kalau misalnya y sama dengan e pangkat x, dy per dx-nya kan e pangkat x kali ln e kan berarti. Pangkat berapa yang hasilnya kan satu ya. Berarti sama dengan e pangkat x gitu. Jadi diturunin hasilnya tetap sama.
Dan nanti kalau kalian belajar persamaan diferensial, itu kan kalian bakal banyak banget pakai E ini. Karena karena dia diturunin berkali-kali hasilnya sama, dia itu bakal dipakai sebagai konstantanya gitu loh. Ya pokoknya ingat-ingat aja bahwa itu the x kalau misalnya diturunin tetap itu the x. Di sini logarithmic method ya kadang mempermudah, kadang enggak juga, tapi kita pelajarin aja. Gini, sama dari yang basicnya dulu. Kalau misalnya y sama dengan ln fx, turunan y-nya itu seper fx kali turunan dari fx. Berarti ini apa ya? Berarti kan gini. Kalau misalnya ln x, y sama dengan ln x, d per dx-nya seper x kan. Ini juga sama. Cuman kalau karena kita pakai chain rule, harus dikali sama turunan dari fx-nya itu. Terus kalau misalnya kita punya y sama dengan suatu bentuk rasional gini, kita tuh pengen ngindarin pakai quotient, quotient, ya itulah. Pokoknya pakai aturan pembagian, dan kita cuma mau pakai aturan pengurangan, makanya kita pakai len. Karena kalau misalnya kita lenin dua-duanya, kan bentuk kayak gini, itu jadi pengurangan kan, dan ngitungnya ya lebih gampang. Nanti kalian buka jadi kayak gini, kita turunin, set, 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 set. Nah, kan ini turunan dari len y kan kayak anggap aja mx gitu. Berarti kan seper mx kali d per dx mx. Berarti kan seper y kali d per dx. Yang ini seper fx kali d per dx fx. Yang ini juga gitu. Terus kita pindahin y-nya. Terus ingat bahwa y itu sebenarnya fx per gx. Berarti kan fx per gx kali seper fx jadi seper gx aja. Makanya yang final itu gini. Nah, tapi fx per gx kali seper gx kan f per x. Fx kali per g kuadrat x. Kali turunan dari gx. Makanya bentuknya kayak gini. Terus ya boleh dihafalin, boleh enggak. Boleh juga ya pokoknya ngapalin bentuk ini aja nih yang bagian sini. Yang bagian ininya ya, yang penting basicnya. Kalau misalnya udah ngerti yang ini sih, ke bawahnya tinggal aljabar biasa, manipulasi biasa. Aduh, ngelek lagi. Alamak. Aduh guys, sorry guys. Aduh, oh no, beneran crash. Ya, maaf teman-teman. Ini alatnya tidak mendukung. Jadi, bear with me, please.
Gue pengen reshare tapi nge-lag ya. Oke, ini gue udah kelihatan lagi belum ya? Udah Kak, Tapi pulpen gue sekarang nggak bisa gerak. Maaf ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian mau nambah, ya boleh deh. Tapi ya ini kita selesaiin dulu. Berarti kan fx-nya 5x kuadrat tambah 2x, turunannya 10x tambah 2. Gx-nya 2x plus 1, turunannya 2. Nanti kalian tinggal masuk-masukin aja ke sini. Berarti ini kan seper 2x tambah 1 kali 10x plus 2 kurangin 5x kuadrat tambah 2x per 2x plus 1 kuadrat kali turunannya G 2. Kalau misalnya kalian masukin kalkulator, nanti hasilnya pasti bakal sama dengan kalau kalian pakai quotient rule gitu. Terus, udah ya. Oke, lanjut. Turunan itu, turunan kan menggambarkan eh, gradien dari suatu fungsi di titik tertentu kan. Biasanya kan kita ngelihat gradien itu dalam suatu jarak yang lumayan jauh kan. Kayak misalkan dari 1,3 ke misalkan 3,4 gitu. Nah, gimana kalau misalnya dia sangat kecil? Itulah kita pakai turunan kan. Nah, karena turunan itu adalah gradien, jadi dia bisa menunjukkan kecenderungan dari sifat suatu fungsi gitu. Kalau misalnya dia turunannya selalu lebih dari nol, berarti dia fungsinya monoton naik. Dia nggak bakal ada suatu A lebih dari B sehingga FA kurang dari FB itu nggak bakal mungkin. Pasti ini nggak mungkin. Pasti FA-nya lebih dari FB gitu. Maksud kemonotonan tuh itu. Dan kalau ini kebalikannya, jadi kalau misalnya dia turunannya selalu kurang dari nol, artinya si fungsinya itu monoton turun. Jadi kalau misalnya kita punya A lebih dari B, udah pasti si FA-nya kurang dari FB.
Kalau misalnya dia nggak monoton, jadi nggak selalu lebih dari nol atau nggak selalu kurang dari nol. Oh ya kan, kalau misalnya fungsi-fungsi yang tajam tuh nggak bisa diturunin kan. Berarti kita pasti kalau misalnya ngomongin turunan tuh ngomongin fungsi-fungsinya smooth gini. Nah, kalau misalnya dia fungsinya smooth, terus ada pergantian dari yang turunannya positif, artinya yang ngadep sana, terus jadi turunan negatif, kan dia nggak mungkin loncat kan. Pasti dia turunnya tuh eh eh sampai suatu saat datar, baru dia turun jadi negatif gitu kan. Nah, ketika dia datar itu, kalau kita lihat di grafik, pasti bentukannya itu dia puncak atau yang menyerupai puncak. Makanya turunan itu berguna sekali untuk mencari nilai-nilai optimum. Tuh. Kalau misalnya kita yang tanya kemonotonan, misalkan efek sama dengan akar dari X plus 1 pangkat 3, berarti kan D per dx dari fx-nya itu sama dengan D per dx dari X plus 1 pangkat 3 per 2 kan. Berarti sama dengan 3 per 2 kali X plus 1 pangkat setengah. Ini kan akar ya, sama dengan 3 per 2 kali akar X plus 1 kan. Yang namanya akar itu kan dia selalu positif. Dan kalau misalnya kita kaliin sama 3 per 2, ya dia hasilnya selalu positif gitu. Berarti dia monoton naik. Enggak juga ya, teman salah, sorry. Ini lebih dari sama dengan 0. Berarti dia monoton tak turun. Bisa aja ada yang 0 ya. Terus kalau misalnya suruh cari nilai optimum, berarti kita set d per dx, fx sama dengan 0 gitu. Berarti d per dx dari x pangkat 3 tambah 2x kuadrat sama dengan 3x kuadrat tambah 4x sama dengan 0. Berarti kan x kali 3x tambah 4 ya, dengan 0. Ada dua jawaban kan, bisa x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan, ah, kan balik lagi. X-nya sama dengan min 4 per 3 gitu. Nah, cuman kalau misalnya apa ditanya cuma nilai optimum terus kita dapat dua, kita kan nggak selalu tahu ya yang x sama dengan 0 ini lebih besar apa enggak dari yang x sama dengan min 4 per 3. Nah, disitulah kita masuk ke teorema kecekungan. Jadi, kalau misalnya bentuknya kayak gini, kan bakal ada dua titik yang menghasilkan turunannya sama dengan 0 kan. Tapi jelas banget dua titik ini sifatnya berbeda. Yang satu dia puncak, yang satu dia lembah. Dan kita tahu dia puncak apa lembah itu gimana. Kalau puncak, dia ngebukanya ke bawah kan. Ini. Kalau lembah, dia ngebukanya ke atas. Dan kita tahu dia ngebukanya ke bawah atau ke atas itu dari mana sih? Dari turunan keduanya tuh. Kalau misalnya turunan keduanya kurang dari nol, artinya dia ngebukanya ke bawah. Kalau misalnya lebih dari nol, berarti dia ngebukanya ke atas. Gitu. Jadi, kalau misalnya ditanya soal yang tadi ya, kan tadi itu dapat antara di nol atau di min 4 per 3 kan. Tapi kalau misalnya kita cari turunan keduanya, kan sama dengan d per dx dari 3x kuadrat tambah 4x kan. 6x tambah 4. Gini. Nah, pas kita masukin 0, x sama dengan 0, ini kan d kuadrat over dx kuadrat fx sama dengan 6 kali 0 tambah 4. Sama dengan 4 kan. Nah, dia lebih dari 0. Berarti kalau lebih dari 0, bukanya ke
atas kan. Berarti dia tuh di lembah. Ya kalau misalnya X sama dengan min 4/3, ini jadi apa? 6 kali min 4/3 tambah 4 kan sama dengan min 8 tambah 4 sama dengan min 4 kurang dari 0. Artinya dia ngebukanya ke bawah. Artinya dia yang puncak. Ya kalau misalnya nilai terbesar ditanyanya, kita ngambilnya yang X sama dengan min 4/3. Terus kita masukin ke fx-nya. Gitu. Terus aplikasi turunan dalam optimasi. Ini paham kan ya? Yang intinya pokoknya kita tandain dulu titik-titik yang kemungkinan bisa jadi nilai maksimum dengan cara ngeset turunan pertama sama dengan 0. Terus kita cari mana sih yang benar-benar maksimum itu dengan ngecek turunan keduanya di titik tersebut gitu. Gitu aja sih. Terus kalau aplikasi turunan dalam optimasi, apa ya? Misalkan kalian punya 18 papan kayu nih. Jangan papan, pagar lah ya. Pagar kayu dengan ukuran yang sama. Terus kalian pengen bikin, mau buat kandang. Ya ini soal basic banget. Kandang dengan luas terbesar. Terus yang tanya, berarti luasnya berapa gitu. Kan pertama, kandangnya bentuknya persegi ya. Kandang persegi panjang. Berarti kan gini nih, X, ini Y. Berarti 2 kali tambah X tambah Y pagar kan. Sama dengan 18. Berarti X tambah Y-nya sama dengan 9. Habis itu luasnya kan X, Y. Areanya sama dengan X, Y. Jadi masukin aja, berarti Y-nya misalkan 9 min X. Berarti ini X kali 9 min X sama dengan 9X min X kuadrat. Habis turunin sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 9/2. Nah, kemarin kan ini dia kasusnya pagar ya. Berarti kan jumlah pagernya itu diskrit kan. Maksudnya kayak 1, 2, 3 gitu. Nggak mungkin jumlah pagernya 9/2. Berarti kita ngelihat antara dia di 4 atau di 5. Terus kita masukin ke sini. Kalau misalnya X sama dengan 4, berarti A sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20. Terus kalau misalnya X sama dengan 5, A-nya 5 kali 4 sama dengan 20. Oh, ternyata sama. Berarti kita pakai eh, ukurannya itu 4 kali 5. Atau apa ya, yang biasa keluar lagi. Dulu gue sama Pak Ridgun, beliau ini senang banget ngeluarin soal gini. Misalnya ada kertas ya, pengen dipotong, pengen dibikin jadi balok gitu dengan dipotong 4 sudutnya gini. Dipotong, dipotong, ini dipotong, terus dilipat. Ini dilipat ke sini, ini dilipat ke sini gitu. Sehingga jadi balok. Kebayang nggak ya? Bayang lah ya. Nah, terus kita ditanya berapa volume maksimumnya gitu.
Misalkan panjangnya itu ini 10 kali 8 gitu misalnya ukuran kertasnya. Berarti ini kan dipotong sebanyak X sentimeter nih, ya kan? Berarti X itu sebagai apa? Tingginya dong. Karena ini X, segini X, dan dia dilipat gitu, sehingga dia akan jadi tingginya. Berarti tingginya sama dengan X. Habis itu panjangnya sama dengan apa? 10 min 2X kan. Lebarnya 8 min 2X. Berarti volumenya kan PLT sama dengan 10 min 2X, 8 min 2X, kali X. Aduh, 80 min 20 min 16 gini ya. V-nya itu 4X pangkat 3 min 36X kuadrat tambah 80X. Berarti kan yang maksimumnya ketika turunan pertama sama dengan 0. Gini. Terus ini kan samaan kuadrat biasa ya. Kita bagi 4 dulu deh. Bisa nggak ya? 45, 10 sama 2, B kuadrat, 12, 40, 84. Oh, nggak bulat ya? Nggak bulat, teman-teman. Berarti X-nya sama dengan min B, terus minus akar, B kuadrat. 18 kuadrat berapa sih? 324. 324 min 4 kali 3 kali 20, 240 per 6. Sama dengan 3 plus minus eh, akar 84 per 36. 8 per 36 itu kan 2, sekian ya. 2, sekian. Berarti ya kalau nggak di satu gitu, X-nya nggak harus bilangan bulat sih. Ya berarti X-nya ini bisa aja di 3 tambah akar 2, sekian ini atau di 3 kurang akar 2, sekian ini. Nah, cuman kalian harus cek sama kuantitas yang lainnya. Kalau misalnya kalian pilih X-nya sama dengan 3 tambah 2 akar itu, kalian cek ini bakal membuat P sama L negatif apa enggak. Karena kan nggak boleh. Karena dia itu suatu besaran yang nyata gitu loh. Nggak mungkin nilai negatif kan. Kalau misalnya kalian masukin, misalkan yang 3 plus 2, plus akar sekian itu, kalau kalian masukin ke L, ternyata hasilnya negatif. Berarti jawabannya yang satunya gitu. Tinggal cek aja. Cek ke P dan N. Gitu sih. Udah, apa ya? Oh ya ini, kenapa gue bisa bilang antara di 4 atau di 5? Karena kan grafiknya mulus ya.
gini kan. Kalau misalnya puncak itu ternyata di sini, berarti yang paling dekat itu ya udah bilangan bulat terdekat sama dia di sebelumnya dan sesudahnya gitu loh. Kan nggak mungkin grafiknya kayak, oh, oh gitu kan. Jadi ya bisa gue bilang kalau nggak 4 ya 5. Ternyata dua-duanya hasilnya sama gitu. Kita lanjut ke integral. Integral itu mulai dari rumus generalnya, dia kalau misalnya x pangkat k di x, kita integralin itu jadi seper k plus satu kali x pangkat k plus satu plus c. Kalau misalnya tak tentu jangan lupa plus c ya. Kenapa sih? Karena kan dia kebalikan dari turunan ya. Jadi emang hasilnya bisa banyak. Kayak integral dari 2x dx, ini sama aja dengan kita bilang berapa yang kalau diturunin hasilnya 2x gitu. Nah, kan ini misalkan x kuadrat plus 3. Kalian turunin nih d per dx x kuadrat per 3. Ini kan 2x. Tapi d per dx, d per dx dari x kuadrat plus 5 misalkan. Alah, gimana sih? Ini juga sama dengan 2x gitu. Makanya harus ada plus c-nya itu. Terus, kalau misalnya tentu, itu baru nggak pakai c. Kenapa? Karena kan di ujungnya dikurangin ya. Dan si c-nya itu bakal hilang gitu. Terus kita punya yang namanya U sub. Ini sebenarnya kayak eh, turunan rantai tadi, cuman kebalikan. Mirip lah, mirip. Ya kalau misalnya F-nya itu lebih gampang digambarkan atau dinyatakan dalam U, kita bisa integralin dia terhadap U. Soal jangan lupa dikali dengan turunan dari U itu terhadap X. Kenapa harus dikali turunan U terhadap X? Karena gini kan, kita pengen ngubah dx-nya jadi du. Tapi nggak boleh mengubah nilai, artinya harus kita kali sama dx per du. Dan dx per du itu, kalau misalnya, kan gimana ya, nggak jelas kan. Dia x, tapi digambarkan sebagai perubahan dari fungsi x itu sendiri gitu. Kita kan harusnya dapetnya du per dx. Dan gimana cara kita ngubah jadi du per dx? Ya udah, tinggal atas bawah dibagi x jadi 1 per du per dx. Kayak yang ini kan kalau misalnya kita gambarkan dalam x, kita nyatakan dalam x kan panjang banget. Ya udah, kita nyatakan dalam 2x plus 1 aja. Tapi ingat, harus dibagi dari turunan 2x plus 1 terhadap x gitu. Berarti ini apa sih? Eh, per 6, 2x plus, sorry. Ini kan 2x plus 1 pangkat 5, D 2x plus 1, tapi dibagi 2 kan. Berarti per 12, 2x plus 1 pangkat 6. Gitu. Terus C. Gitu teman-teman. Terus lanjut ke Riemann. Gue nggak tahu ya. Kalian Riemann tuh bakal diujikan apa enggak gitu? Kalian dibilang nggak kayak Riemann ini cuma diajarin apa? Diajarin aja atau kira-kira bakal diujikan gitu? Gue masih kedengeran gak sih? Takut dah. Nggak dibilang sih Kak. Oh,
Ya Mungkin udahlah, ada, tapi kayak dia sebagai awal sebelum ngajarin interval diajarin Riemann Sam dulu. Jadi mungkin ada. ya udah. Riemann ini awal mulai dari integral yang biasa ya. Cuman terlalu dasar sih buat dipelajarin. Cuman intinya luasnya itu bisa kita luas suatu bangun apapun bisa kita nyatakan sebagai luas dari persegi panjang ini kan. Nah, semakin banyak persegi panjangnya, semakin akurat nilainya. Makanya limit n-nya sampai infinity dari notasi sigma ini. Terus kalau misalnya contohnya ini gue cepet aja karena kemungkinan enggak. Jadi ini cari luas daerah di bawah x kuadrat dari min 1 sampai 5 menggunakan Riemann. Itu. Kita set dulu kan delta x-nya. Karena dari min 1 ke 5 dia kan jaraknya 6. Nah, kita mau ada berapa banyak? Kita mau satu satu ininya nih, satu lebar kecil ini berapa? Yaitu 6 per n dong, sekecil mungkin dengan n-nya nanti ngedeketin infinite gitu. Terus xi-nya sama dengan x0 tambah i kali delta x, terus delta x karena kita udah dapat 6 per n, terus x0-nya itu adalah yang paling kirinya, batas kirinya ini. Berarti kita dapat f xi-nya adalah min 1 tambah 6i per n kuadrat. Terus kita tinggal masukin ke rumusnya. Jadi kalian bakal dapat kayak gini, ya kan? Terus karena si 6 per n ini konstan, dia kan yang jalan kan i kan, di notasi sigma ini yang incrementnya itu si i. Jadi si yang lain-lain selain i bisa kita keluarin, terus kita pakai rumus-rumus ini, ya kan? Dan kalian bakal dapat a sama dengan lim n ke infinite dari bentuk ini. Ya udah, karena 72 dibagi infinite nol dan 36 dibagi infinite sama dengan nol juga, berarti a-nya sama dengan 42. Gitu, guys. Lanjut ke aplikasi integral. Integral itu kan biasanya dibilang integral adalah luas area di bawah grafik kan dari interval tertentu. Tapi sebenarnya enggak juga. Integral itu yang penting adalah penjumlahan tak terhingga banyaknya dari perubahan yang kecilnya sangat-sangat kecil gitu. Jadi dia bisa aja dipakai buat nyari luas, bisa dipakai buat nyari panjang, bisa dipakai buat nyari volume. Nah, kalau misalnya nyari luas, itu kita tinggal ngurangin yang atas sama yang bawah. Kenapa sih kita kurangin? Ya harusnya udah pada tahu sih, cuman ini kalau efeknya doang kan dia segini kan. Sementara yang kita mau cuma sebagiannya. Nah, yang sebagian itu besarnya sama dengan area di bawah si GX. Makanya fx dikurangin GX. Gitu. Terus kalau length of an arc, ya ini, oke. Misalnya ada suatu garis ya. Ini kalau misalnya kita zoom, satu segmen garis itu bisa kita gambarkan sebagai sisi miring segitiga gitu. Dengan sisi tegaknya adalah DX sama DY. Nah, terus eh,
rumus Pythagoras kan bilang bahwa dx kuadrat sama dengan dx kuadrat tambah dy kuadrat. Berarti ds-nya akar dari dx kuadrat tambah dy kuadrat. Sehingga kalau kita pengen nyari s-nya atau panjang si garisnya ini, kita bisa ngintegralin ds. Nah, terus kita substitusi ds-nya dengan bentuk akar ini. Nah, terus kan kalau misalnya integral itu dia harus punya operator si dx ini kan, atau dx kayak atau dy kayak atau apa kayak, supaya tahu gitu dia tuh dikaliinnya terhadap apa. Karena kan kalau misalnya cuma fungsi doang, jadi cuma garis gini, si kayak yang Riemann tadi tuh. Kalau misalnya dx-nya ini nggak ada, dia kan nol kan, sehingga nanti nilainya nol semua gitu. Jadi kita butuh si dx ini. Kalau misalnya kita munculin dx di luar, kita nggak boleh ngubah nilai fungsinya dong. Berarti kita harus bagi sama dx. Dan seper dx kalau misalnya dimasukin ke bentuk akar, ke dalam akar, kan jadi seper dx kuadrat. Berarti si yang di dalam akar ini dibagi dx kuadrat semua. Hasilnya satu tambah d per dx kuadrat. Makanya dapat rumus ini. S sama dengan integral dari akar satu tambah d per dx kuadrat dx. Gitu. Terus, kalau buat nyari volume, kalau buat nyari volume, kita itu bakal ngelihat penampangnya, terus dikaliin sama dx-nya atau dy-nya kalau misalnya diputarnya terhadap sumbu y. Jadi kalau misalnya ada suatu fungsi kayak gini terus diputar terhadap x, kan dia akan membentuk suatu penampang yang bentuknya lingkaran. Dan lingkaran itu kita semua tahu luasnya adalah pi kuadrat kan. Cuman r-nya itu apa? Kita mau r-nya ini kan dalam x dan y dong. Karena koordinatnya dalam x dan y. Soalnya kalau pakai polar misalkan. Nah, R-nya itu kan dari sini, sumbu putar ke sininya kan, ke grafik kan. Nah, itu apa sih? Dia itu adalah fx. Berarti R-nya bisa kita kita ganti dengan fx. Jadi A-nya itu adalah pi kali x kuadrat. Terus volumenya itu kan si luas-luas ini dikaliin tingginya kan. Tingginya itu adalah dx. Karena dia diputar terhadap x ya. Jadi gitu. Nah, karena A-nya kita udah bisa nyatakan dalam fx, berarti kita bisa dapat V sama dengan pi kali fx kuadrat dx gitu. Eh, tadi gua udah ngomong coordinate change belum ya? Oh belum ya, udah deh di sini. Oke, itu kan kalau misalnya diputarnya terhadap sumbu x kan. Gimana kalau misalnya diputarnya terhadap sumbu y? Sebenarnya dia sama, dia penampangnya juga bakal membentuk lingkaran, cuman jari-jarinya itu adalah x, ya kan? Ketika misalkan x-nya 2 gitu di sini. Ya udah, dia jari-jarinya 2, lingkaran jari-jarinya 2. Jadi A-nya Vx kuadrat. Tapi dia kan dikali tingginya itu perubahan Y kan sekarang. Nah, berarti kita harus nyatakan si X itu dalam Y. Makanya kita kalau misalnya dikasihnya Y sama dengan Fx, aduh. Kalau misalnya dikasihnya Y sama dengan Fx, kita harus bisa bikin dia jadi X sama dengan Fy gitu. Jadi kalau misalnya dikasihnya Y sama dengan 2X plus 7, kita harus bisa bikin dia dalam X. Berarti apa tuh? Y min 7 per 2 kan. Itu kalau misalnya dikasihnya Y sama dengan X kuadrat tambah 3, berarti X sama dengan akar
Y-3 gitu. Terus kasus yang lumayan spesial adalah ketika dia diputarnya nggak terhadap sumbu sumbu X ya. Jadi dia diputar itu di suatu titik lain. Nah, kenapa dia itu spesial? Karena nggak apa ya, nggak padat semuanya gitu loh. Di tengahnya pasti ada yang bolong. Kenapa ada yang bolong? Karena integralnya itu atau si fx-nya itu dia kan ngukur dari titik y sama dengan 0 ke suatu ketinggian tertentu gitu. Dia nggak ngukur dari kalau misalnya dia di bawahnya, makanya harus ditambahin nanti. Nah, ini kalau misalnya kita lihat penampangnya, kan bentuknya gini ya, jari-jari besar, terus yang bolongnya itu dengan jari-jari kecil, R kecil. Luasnya apa sih? Luasnya ya luas keseluruhan dikurangin luas yang bolong ini kan. Pi R besar kuadrat min pi R kecil kuadrat. Terus si R besarnya itu kan dia dari sini ke sini tuh fx. Nah, dari sini ke sini tuh R kan. Atau di sini gue D. Iya, soalnya kalau R itu kan kayak jari-jari banget. Sementara kalau ini dia seberapa jauh turunnya dari Y sama dengan 0 gitu lah. Dan R kecil kita ganti D, berarti A-nya itu Pi kali fx tambah D kuadrat min D kuadrat. Terus nyari volumenya sama aja. V sama dengan integral A dx. Cuman hanya kita ganti yang bentuk lebih ribet ini. Gitu. Terus di alah, di sini ada soal-soal, teman-teman. Ini nanti soalnya buat absen ya, bakal dibahas. Cuman ya kalian kerjain ulang aja. Salah satu boleh tuh. Jadi kalau misalnya ditanya, area of the shaded region, ini udah dikasih persamaan-persamaannya, tinggal ngitung aja. Oke, ini kita harus bagi dia jadi dua bagian gitu. Jadi ada yang jadi dibatasi oleh X plus 2 dan dibatasi oleh min X plus 4. Ini area satu dan area 2-nya yang dibatasi oleh min X plus 4 dan min 3X plus 12. Gitu. Yang daerah satu ini kan apa ya, integral dari 1 ke 5/2 dan X plus 2 min X plus 4 dx kan. Sementara aduh, yang A2-nya dengan integral dari harusnya 5/2 sampai 4. Ini, sorry karena nggak rapi. Yang bener. Ya, jadi yang satu kan yang di atas X plus 2, yang di bawah min X plus 4. Yang dua yang di atasnya min 3X plus 12, yang bawahnya min X plus 4. Berarti ini tinggal diselesaikan aja. 1 sampai 5/2, ini 2X, min 2 kan, di X. Berarti
2 kali 1 sampai 5 per 2 min 1 dx. Yang x ini kan berarti setengah x kuadrat min x dari 1 sampai 5 per 2. Setengah kali 5 per 2 kuadrat min 1 min setengah kali 1 kuadrat plus kos 1 kocak. Maaf, min 5 per 2. Gini kan. Eh, kan 2-nya ngilangin ini ya. Berarti tinggal 25 per 4 min 5 per 2 min setengah tambah 4 per 4 berapa 29 per 4 min 12 per 4. Itu yang satu. Terus yang A2-nya sama aja. Hmm, lima per 2 dari min 2x berarti tambah 8 dx. Dengan dari 5 per 2 sampai 4. Ngapain perlu lagi? Jadi min 2 x min 4 dx setengah x kuadrat min 4x. Ini kan. Dengan min 2 kali setengah kali berapa nih? 16 min 16 min setengah kali 25 per 4 min 20 per 2. Ini jadi min aja. Salah dong. Sorry guys. Sorry, ini salah dong. Kan 2 dikaliin ke semuanya ya. Berarti 25 per 4 min 5 min 1 plus itu berapa ya? 6 kan 2 per 4 berarti 27 per 4 min 24 per 4 3 per 4 ya. Kalau yang ini berarti ini 16 dikaliin min 32 kaliin min 25 per 4 min
20. Hmm, 36 minus. Ini berapa sih? 6,25 ya. Berarti 42,25. Semoga nggak ada yang salah ya. Hmm. Sambil cek juga ya teman-teman. 8 min 2. Hmm. Hmm, ini ya. Ini harusnya plus. Kayak gede banget. Salah. Plus berarti 4. Berarti 2,25 ya. Berarti area totalnya sama dengan 3 per 4 tambah 2,25 tuh 9 per 4 nggak sih? Sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Itu 3 share. Oke, terus lanjut ke yang ini. Kita suruh cari arc length dari 0 sampai 5. Kalau kalian mau pakai Pythagoras itu ya udah terserah, cuman kita langsung masukin juga boleh. S tadi sama dengan integral dari 0 sampai 5 akar 1 tambah d per dx -nya kan 2x ya. Itu 4x kuadrat dx. Mhm. Ntar ini kayaknya kesusahan nih. Coba gue cek dulu ya. Jir, kesusahan. Ini ngitungnya pakai substitusi eh, substitusi trigonometri. Tapi kalian nggak diajarin ya.
kalau nggak salah. Diajarin nggak sih? Cuman jujur panjang banget. Jadi kita skip aja. Cuman caranya gitu. Kalau yang ini harusnya bisa dikerjain sih. Cari volume of y, ini y sama dengan x tambah 2 rotated about y equals minus 1 from 0 sampai 5. Berarti kita susun integral gimana? Fx-nya x tambah 2 tambah 1 kuadrat kurangin 1 kuadrat dx. Berarti 0 sampai 5 x tambah 3 kuadrat min 1 dx. Ini 0 sampai 5 x kuadrat tambah 6x tambah 9 min 1 8 kan. Berarti kalau yang jadi x kuadrat itu sepertiga x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 8x dari 0 sampai 5. Karena kalau misalnya kurangin 0 itu kan ini ada x semua, berarti kalau kita masukin 0 kan jadi 0. Jadi tinggal masukin 5 aja. Berarti 100. Wih, 125 per 3 tambah 75 tambah 40. Berapa sih? 125 bagi 3 tambah 75 tambah 40. Oh no. Nanti sini. Jadi di akhir P-nya kan 125 per 3 tambah 75 tambah 40 ya. Ini hasilnya 156 2 per 3. Gitu. Ada pertanyaan kah, teman-teman? Aman bang. Ini kalian nanti kerjain aja salah satu. Yang satu atau tiga. Karena yang dua, ya kalau kalian bisa boleh. Kalau kalian punya waktu luang banyak, boleh ya kerjain yang nomor dua. Cuman kerjain aja yang kalau nggak yang ini nanti dikumpulin pas ada absennya, nanti ada link absen gua kasih. Ada bertanya nggak ya? Mungkin ada konsep yang kurang jelas atau gua ngejelasinnya buru-buru banget apa gimana? Coba Bang mau lihat tadi soal yang terakhir. di soal yang terakhir. Eh Tadi kan kalau nggak salah di rumusnya X plus 2 plus 1. Nah itu plus satunya dari mana ya? Oh ini, oke. Dari konsep yang ini, nih. Ini kalau misalnya kita ambil satu piringan doang nih, kita ambil sepiringan gini, dia kan bentuknya gini ya. Set. Jadi satu ada jari-jari besar, dua ada jari-jari kecil. Nah, jari-jari besarnya itu kalau kita lihat di grafik, dia dari sini ke y sama dengan min satu ini kan. Nah, yang bagian sininya itu kan fx, ya kan? Terus yang bagian sininya misalnya satu, makanya dia Hmm. fx tambah satu kuadrat gitu loh.
Jadi kalau misalkan garisnya di Y sama dengan min 3, ya berarti kalian ini tambahinnya tambah 3. Ada lagi kah? Bisa lihat rumusnya lagi nggak Oh, di sini nih. dari soal yang itu? Oh, dari soal yang ini persisnya. Khususnya. Ya, Ini V atau, wah sumpah maaf banget guys. Gue nggak tahu kenapa dia bisa se-crash-crash ini. Nanti gue usahain lebih baik lagi. Nanti FX-nya tinggal dimasukin aja ini. X plus 2. Jadi kan X plus 3 kuadrat ya. Min 1 kuadrat. Itu nggak bisa, coba. Ya itulah. Gini. Ada lagi? Pak, ada pi-nya nggak Pak? Atau enggak? Astagfirullahaladzim. Thank you guys. Ada P-nya, sorry, sorry. Iya, yeah, P, P, P. Iya, ya, ada P-nya ya. Maaf, teman-teman. Makasih itu siapa tadi yang ingetin ada P-nya? Makanya saya bingung Kak. Oh iya, ya. Maaf, 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 maaf. Ada lagi? Iya Bang, jadi ini pada dasarnya fungsi yang di atas itu bakal dikurang sama fungsi yang lebih kecil ya, jadi dapat dari persamaan ini. Ya, maksud lo ini kan, si piringan ini. Iya, Iya, ya, benar. Karena si fx-nya itu, fx itu kan jarak dari nol ke titik fx ini kan. Jadi dia cuman ada di koordinat satu gitu loh. Makanya begitu dia diputar, tengahnya bolong. Ma, ada lagi? Kalau lewat jam 6 juga nggak apa-apa kok. Karena tadi macet-macet. Kalau cuman pengen geser juga boleh kok. Bilang aja ya. Itu nggak sampai jam 6 teman-teman. Kalau misalnya nggak ada, Mau nanya bang, ini nanti catatannya dibagi kan emang ya? nanti gue rapin dulu ya. Ya, Oh oke, oke oke. soalnya ini kan ngangong dari tadi. Iya. Takut crashing-crashing. Jadi gue bakal rapin dulu baru gue share. Kalian UTS-nya kapan ya? Besok ah? Enggak bang, jadi kita UTS-nya tuh hari Rabu. Cuman besok itu ada kuis, yang dimana kuisnya tuh simulasi UTS gitu bang. Damn. Ya udah gue usahain secepatnya. Oke, makasih bang. Ada lagi? Hmm.
Besok kuis ketiga berarti ya. Iya bang. Oh iya, gue pengen ngingetin aja bahwa kalau kuis itu dinilainya benar-benar dinilai gitu. Nggak kayak tugas. Kalau tugas tuh, kalau misalnya kalian kerjain ya, terus salah tuh biasanya cuma gue potong 1 poin itu 2 poin gitu. Kalau misalnya kalian nggak ngerjain sama sekali, baru tuh gue potongnya gede. Cuman kalau kuis, amanah dari Pak Adi, suruh nilainya benar-benar dinilai gitu loh. Jadi jangan apa ya, hati-hati lah. Kalau misalnya kayak gue tadi nih lupa pi nih, nah itu dipotongnya gede tuh. Karena luas lingkaran kan ada pi-nya kan. Kalau misalnya nggak ada pi-nya, salah. Kalau misalnya nilai 30 mungkin gue potong 10 gitu. Ingetin aja. Terus juga kalau nulis ulang soal nggak ada nilainya ya. Wah siap bang. Terus kalau misalnya kalian udah usaha, kalau nggak ngaco, itu pasti gue kasih nilai. Kayak kemarin kan yang nomor 1 tuh banyak banget yang struggling ya. Iya bang. Jujur, pas gue bikin kunjaunya juga di awal-awal gue nggak notice tuh ada si akar itu kan terus dirasionalisasi. Tapi gue ngeliat banyak yang udah usaha gitu manipulasi aljabar segala macam itu gue kasih nilai lumayan gede. Tapi kalau yang cuman nulis ulang soal sekali lagi nggak gue kasih nilai gitu. Kemarin ada yang 100 loh. Begitu aja. Ada lagi nggak ya? 2 menit lagi. Terus kalau misalnya ada yang mau saran ke gua, ya selain ini ya yang udah jelas benerin alat. Tapi kalau misalnya ada saran yang lain, boleh DM aja. Atau boleh ke Rio dulu juga boleh. Jadi gua tunggu teman-teman. Oh iya, satu lagi. Asistensi itu nggak harus pas mau UTS atau mau UAS ya. Kalau misalkan kalian ngerasa butuh, boleh aja minta ke gua. Oke siap bang. Hmm. Nih udah mau jam 6. Kalau nggak ada, gua cukupin ya. Ya bang Nanti, aman bang. iya nanti bakal gua share rekamannya.